Nah, baik Ayah dan Bunda, kita akan masuk ke sesi yang pertama. Sesi yang pertama ini akan dibawakan oleh Bapak Dr. Sandi Budi Iriawan, STMPD. Beliau akan membawakan topik penguatan keterampilan belajar anak untuk mengantisipasi terjadinya karakter loss. Kepada yang terhormat Pak Sandi, kami persilahkan. Ya baik, terima kasih ya pada moderator yang sudah mengarahkan dan memfasilitasi aktivitas pada pagi hari ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan kenikmatan pada kesempatan ini. Ayah dan Bunda Tridaya yang luar biasa bisa bergabung kali ini di session yang luar biasa penting untuk kita semua ya. Dimana pada pada hari-hari kebelakang termasuk sekarang anak-anak kita belajar utamanya belajar dari rumah. Sementara kalau kita lihat dari filosofinya Ki Hajar Dewantara bahwa dari Trisentra Pendidikan ini yang berperan utama untuk mendidik kecerdasan budi pekerti dan kecakapan hidup adalah ibunya ya. Orang tua utama atau guru utama dan pertama ya untuk anak-anak adalah ibunya atau keluarganya. Nah, dengan demikian dari tema yang akan kita bahas hari ini tentang karakter loss ya, di mana pada pembelajaran dari rumah untuk pandemi COVID-19 ini terjadi defisit kompetensi, ya terjadi learning loss, kesempatan belajar, juga utamanya terkait dengan character loss ya, atau terjadi kehilangan atau kekurangan dari anak-anak terkait dengan budi pekerti. Nah, sementara kalau kita lihat dari Trisentra Pendidikan, di mana peran utama dari budi pekerti, kecakapan hidup, dan karakter ini adalah pada ibu dan pada keluarga, maka sepertinya dengan adanya pandemi ini mengingatkan kembali dan mengembalikan lagi pendidikan ini kepada hitohnya. Pendidikan ini seharusnya guru pertama dan utama adalah keluarga itu untuk mencerdaskan budi pekerti dan kecakapan hidup tadi, utamanya terkait karakter. Nah, karena kita akan membahas tentang character loss kali ini, maka Bapak dan Ibu berbangga dan kita berbahagia saja dikarenakan COVID-19 ini sudah mengembalikan pendidikan ini kepada hitohnya, di mana karakter untuk mendidik karakter ini dikembalikan lagi kepada orang tua, kepada keluarga, di mana sekolah dan masyarakat hanya berperan untuk menguatkan saja. Kalau dari Trisentra Pendidikan, Bapak dan Ibu, sekolah itu peran utamanya pada kecerdasan pikiran, kemudian keluarga pada kecerdasan budi pekerti dan kecakapan hidup, dan masyarakat pada watak. Nah, dengan demikian terkait karakter loss ini adalah peran utama dari Bapak dan Ibu, Ayah dan Bunda Tridaya ini ya, Bapak dan Ibu ya, harus disadari oleh Bapak dan Ibu semua. Nah, kemudian Tridaya di sini adalah posisinya sentral sekali ya, yaitu bimbingan belajar yang mana pendidikannya tidak hanya erat dengan kecerdasan pikiran, tetapi juga melibatkan kecerdasan budi pekerti, kecakapan hidup, dan watak ya utamanya, di mana di Tridaya di sini dengan pendekatan individual yang menganggap bahwa semua anak itu unik dengan segala keunikannya, tidak untuk dibandingkan satu dengan yang lainnya, maka muncullah pendekatan di Tridaya, yaitu pendekatan individual yang khas dibandingkan dengan bimbel-bimbel yang lainnya. Kalau kita lihat dari filosofi manusia yang merupakan sosok yang dapat dididik dan mendidik ya, dan unik dengan segala keunikannya, maka harus dimerdekakan. Maka pendekatan yang paling utama dan paling cocok untuk pendidikan ini adalah pendekatan individual, sehingga muncullah konsep-konsep seperti pendidikan inklusif atau pendidikan differentiated learning ya, di mana makna pendidikan sendiri adalah upaya sadar untuk mengembangkan potensi kodrati pada setiap diri anak tadi ya, yang mana anak ini merupakan manusia yang unik dengan segala keunikannya, sehingga harus dimerdekakan dan diberikan pendidikan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, kali ini saya akan memaparkan tentang bagaimana penguatan untuk kecakapan belajar di eranya anak-anak sekarang ya, di mana pembelajaran ini cenderung dilaksanakan di rumah semasa COVID-19, tetapi tetap kita harus berjuang dan positive thinking bahwa anak-anak akan tetap bisa, dan itu merupakan kewajiban utama untuk karakter budi pekerti ini untuk kita didik terhadap anak-anak kita yang selalu kita sayangi, Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan nampaknya sudah ya. Nah, jadi sesi ini kita akan membahas tentang bagaimana memberikan penguatan terhadap keterampilan belajar anak semasa pandemi COVID-19 ini. Bapak dan Ibu, ada yang perlu saya kuatkan terhadap Bapak dan Ibu terkait dengan mindset terlebih dahulu ya, ketika kita bersama anak-anak kita. Yang pertama adalah Tuhan tidak butuh sempurna dari anak kita, Bapak Ibu, karena mereka telah diciptakan sempurna oleh Maha Sempurna. Tuhan hanya mengharapkan Bapak dan Ibu selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk titipan terbaiknya.
titipan terbaiknya ini adalah anak-anak yang selalu kita cintai, selalu kita sayangi, dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencoba menjadi yang terbaik. Jadi anak kita bukan untuk dibandingkan dengan anak yang lainnya. Kadangkala kita dongkol di mana anak kita tidak bisa terus matematika ya. Padahal yang salah bukan anaknya, yang salah kita belum mengenali potensi anak kita. Kita hanya melihat anak kita dari satu sisi yang dibandingkan dengan orang lain. Kita lihat coba di sisi yang lain, mungkin di sisi yang lain itu ada kelebihan dari anak kita, ada potensi di sana untuk kita kembangkan sehingga dia akan berkembang menjadi dirinya sendiri. Itu merupakan pendidikan yang hebat, yang merupakan sesuatu usaha kita yang relevan dengan hakikat pendidikan yang sebenarnya, yang merupakan upaya yang disadari untuk anak kita berkembang sesuai dengan potensi kodrati yang dimilikinya. Jadi satu anak tidak untuk dibandingkan dengan anak yang lainnya. Kita lihat dari berbagai sisi sampai kita menemukan potensi daripada anak kita, karena anak kita terlahir dari kesempurnaan dan berasal dari maha sempurna tadi, sehingga berikan yang terbaik untuk mereka supaya mereka memberikan yang terbaik untuk kita, Bapak Ibu ya. Era sekarang adalah era VUCA ya, di mana perubahan sangat cepat, ketidakpastian, kompleksitas, kemudian kebenaran menjadi sesuatu yang subjektif, tidak lagi objektif ya. Maka beberapa hal yang kalau tidak difasilitasi oleh orang tua, oleh keluarga, oleh masyarakat, ya, oleh sekolah, maka anak itu akan cenderung mengalami depresi, mengalami kegagalan dalam menghadapi seluruh tantangan hidup yang semakin kompleks era ini, ya, era ke depan. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa jangan mengajari anak sekarang dengan alam kita kemarin, jangan mengajari anak esok hari dengan alam kita sekarang. Artinya alam anak-anak sekarang sudah berbeda dengan alam kita, maka kita harus mengajarinya, baik itu terkait dengan pengajaran maupun pendidikan, dengan cara belajar yang relevan dengan karakteristik anak-anak sekarang, yang tentunya tidak lantas menggerus dari budaya-budaya atau norma-norma dan budi pekerti, termasuk karakter-karakter yang kita harapkan dari anak kita sebagai manusia yang memang sudah paripurna, dan kita sangat bangga dengan anak kita ya, untuk kita ke depan dapat mendidiknya, Bapak dan Ibu, sebagai titipan dari Yang Maha Kuasa ya. Ini gambaran belajar dari rumah sekarang, Bapak dan Ibu ya. Untuk anak-anak di Tridaya ada anak SD gitu ya. Kemudian ada anak SMP, mungkin gambarannya sama di sini ya. 2 menit pertama itu masih semangat untuk belajar, 5 menit mulai lelah, 10 menit mulai cuek ya, 12 menit mulai nampak memejamkan mata, kemudian 15 menit sampai 20 menit dia nampak tertidur ya. Nah, ini terjadi sekarang, Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena memang pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu membutuhkan wished atau bersih budi dari gurunya untuk selalu berhamba kepada sang anak, kemudian memberikan yang terbaik untuk mereka dengan cara dekat dengan mereka. Nah, dengan belajar sekarang, guru di sekolah itu termasuk dari Tridaya mungkin jauh bersama anak-anak. Maka yang paling utama diharapkan adalah peran serta orang tua. Nah, dengan demikian maka Tridaya hadir untuk mengundang ayah dan bunda di sini dalam rangka parenting, supaya Bapak dan Ibu, ayah dan bunda Tridaya ini menyadari tentang pola pikir yang utama untuk diubah atau diperbaiki dari ayah dan bunda. Mungkin beberapa hal yang nanti akan diarahkan pada pola berpikir growth mindset atau pola pikir bertumbuh ya. Jadi kita akan sama-sama melihat seperti apa pola pikir yang seharusnya terdapat di benak ayah dan bunda, di hati ayah dan bunda, supaya positive thinking terhadap anaknya suatu saat akan bisa ya, ayah dan bunda. Nah, pendidikan abad 21 sekarang, di mana anak-anak hidup, itu yang paling harus dikuatkan menurut riset ya. Yang pertama adalah keterampilan belajar, kemudian inovasi, keterampilan TIK dan media, kemudian kecakapan karir, dan keterampilan hidup ya. Semua ini sudah dititipkan oleh Ki Hajar Dewantara dari tulisannya, bahwa kecakapan belajar, kemudian kecakapan karir, dan kecakapan hidup itu sangat penting untuk anak-anak hidup dan bertahan sebagai manusia yang tugasnya memang berjuang, dan belajar ini merupakan bagian dari perjuangan. Nah, dengan demikian maka urgent sekali ya Tridaya mengetengahkan di sini kecakapan belajar atau keterampilan belajar, di mana anak-anak dalam posisi apapun dia harus survive, memiliki resiliensi tinggi atau ketahan malangan yang tinggi untuk dia tetap belajar, Bapak dan Ibu, dalam kondisi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun. Nah, kemudian pola pikir apa yang kira-kira harus dikuatkan dari ayah dan bunda sekarang? Ini yang disebut dengan growth mindset ya, atau pola pikir bertumbuh, di mana lawannya adalah fixed mindset. Dulu kita menganggap bahwa bakat dan intelijensi atau kecerdasan itu merupakan bekal yang utama. Itu menurut pola pandang atau pola pikir dari
fixed mindset atau pola pikir tetap ya. Sementara sekarang pola pikirnya udah berubah, pola pikirnya sudah bertumbuh, sudah growth mindset, sehingga kecerdasan, kemudian bakat itu hanya dasar saja. Yang paling penting adalah ketekunan dan kerja keras, sehingga setiap anak dengan berbagai karakteristik akan bisa dengan potensinya, gitu ya, ayah dan bunda. Yang pertama dari growth mindset, yaitu pola pikir bertumbuh yang harus ada pada orang tua. Yang paling penting adalah yang pertama adalah belajar dari kesalahan, dan salah dari siswa dan anak kita itu merupakan sesuatu yang wajar. Seseorang yang ilmunya tinggi itu berawal dari kesalahan-kesalahan dalam hidupnya, kemudian dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, karena Tuhan pun ketika mendidik kita tidak butuh sempurna dari diri kita, karena kita memang sudah sempurna. Tuhan hanya mengharapkan kita selalu mencoba dan mencoba dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Salah dan benar tidak jadi masalah bagi Tuhan yang mendidik kita ya. Di dalam surat Al-Insyirah dikatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab ya. Di balik kesulitan ada kemudahan, kemudian setelah itu dikemukakan yang kedua kalinya, di balik kesulitan ada kemudahan. Jadi seperti Tuhan itu mendidik kita sebagai makhluk yang dapat dididik dan terdidik itu step by step. Fa inna ma'al usri yusra, di sana berjuang, kemudian disuruh tersenyum dulu, kemudian diberikan tantangan yang lebih berat, berjuang lagi, disuruh tersenyum lagi. Kemudian faida faragta fansab, tidak tersenyum terus, akan ada tantangan yang lebih berat. Artinya apa? Artinya siswa dan kita semua hidup di alam ini untuk diuji, untuk berjuang dan belajar, itu merupakan bagian dari perjuangan Bapak, Ayah dan Bunda ya. Sehingga kesalahan dari anak kita ketika belajar itu merupakan sesuatu kewajaran. Sehingga belajarlah dari kesalahan, dan belajar dari kesalahan ini merupakan pola pikir bertumbuh yang diharapkan pada ayah dan bunda, sehingga muncul kesabaran dan rasa kasih sayang sebagai orang tua untuk tetap bersama dengan anak-anak kita meskipun mereka melakukan kesalahan ketika belajar, karena kesalahan itu merupakan sebuah kewajaran. Kemudian yang kedua adalah berpikir positif, merupakan doa ayah dan bunda ya. Tidak perlu diucapkan, Tuhan sudah tahu pikiran kita, Tuhan sudah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Maka ketika kita berpikir positif terhadap anak kita, maka berpikir positif itu merupakan doa dari kita untuk anak kita ya. Sehingga berpikir positif selalu, jangan sekali-kali berpikir negatif. Sekali berpikir negatif berarti kita sudah memberikan doa negatif untuk anak kita. Insya Allah ketika kita berpikir positif, maka pasti setiap anak akan bisa. Hanya waktunya berbeda. Anak-anak yang bisanya kelas 1 membaca, ada yang bisanya di kelas 2, ada yang bisanya di kelas 3 ya. Tuhan tidak menilai bisanya dari anak kita, tapi Tuhan akan menilai upaya kita untuk selalu bersama anak-anak kita, memberikan yang terbaik untuk mereka. Dari setiap cucuran keringat, air mata, dan darah, ada pahala-pahala yang dapat kita raih untuk anak kita. Maka selalu berpikir positif dan berikan doa terbaik untuk anak kita, karena anak kita ke depan akan bisa dan pasti bisa ya. Kemudian setiap anak adalah unik ayah dan bunda. Biarkan mereka menjadi diri. Tidak perlu Budi akan menjadi Tuti, tidak perlu Tuti akan menjadi Dodo ya dan sebagainya. Maka biarkan anak kita Budi itu akan menjadi Budi dirinya sendiri ya. Biarkan anak kita Tuti akan menjadi Tuti dirinya sendiri. Karena setiap anak adalah unik, maka kita pandang anak dari berbagai sisi supaya kita mendapatkan potensi dari diri dia. Karena anak terlahir seperti kertas tertulis suram. Tugas guru ini adalah orang tua, mempertebal potensi dari anak kita. Artinya kita harus dapat menemukan potensi positif dengan melihat dari berbagai sudut pandang dari anak kita, kanan, kiri, atas, bawah. Itulah potensi-potensi kodrati yang diberikan Tuhan dengan penuh kasih sayang, sehingga kita harus memberikan kasih sayang itu kepada anak-anak kita yang diberikan oleh Tuhan dengan penuh welas asih dan kasih sayang ayah dan bunda ya. Jadi biarkan anak kita menjadi dirinya sendiri, tidak perlu menjadi orang lain, tidak perlu menjadi anak yang lain, dan tidak perlu dibandingkan dengan anak yang lain, karena anak kita memang khas turunan kita, dengan darah yang berbeda dengan anak yang lain, dengan potensi-potensi kodrati yang dimilikinya juga berbeda dengan yang lain ayah dan bunda ya. Sehingga belajar yang paling utama adalah belajar melalui ya, dari keunikan tadi, anak dibawa untuk ngerti tentang dirinya, melihat dirinya, karena pembelajaran merupakan interaksi dengan diri terlebih dahulu. Sehingga biasakan anak selalu melihat dirinya, menyadari tentang pentingnya belajar, tahu tujuan belajar, biarkan dia bermimpi dan meraih mimpi, biarkan dia menyampaikan tujuan belajar ketika itu, karena itulah yang disebut dengan belajar melalui ngerti tadi. Ada ajaran dari Ki Hajar Dewantara yang disebut dengan teringat. Belajar yang paling utama dan akan tertanam lama dalam hati dan benak siswa ketika belajar itu melalui ngerti,
kemudian diajak merasakan, terakhir baru diajak melakoni ya. Di Tridaya kalau saya lihat dalam pembelajarannya tidak hanya ke arah ngerti saja etik, tapi sudah pada ranah values atau merasakan, ngerasa, sampai ada ranah wisdom atau memecahkan masalah atau melakoni dalam kehidupan masyarakat. Sehingga dalam pembelajaran itu tidak fokus pada hal-hal yang sifatnya intelektualistis, tapi juga menyasar pada hal-hal yang sifatnya perilaku ya, budi pekerti, kemudian kecakapan hidup, karakter dan sebagainya. Kemudian untuk pola pikir bertumbuh ini dari ayah dan bunda yang harus dikuatkan adalah pemahaman lebih penting dari kecepatan. Ya. Barangkali ayah dan bunda nanti memasukkan anak-anaknya ke bimbel yang mementingkan rumus cepat, ya, yang mementingkan kecepatan untuk menghafal, yang mementingkan kecepatan tanpa lepas dengan lepas dari pemahaman dan pemaknaan. Ya. Semua itu akan cepat dilupakan dan tidak bermakna bagi anak kita. Maka pola pikir kita harus berubah. Bahwa pemahaman ini lebih penting daripada kecepatan. Cepat tidak terlalu penting, yang penting siswa paham. Dan angka sangat mengurangi kebermaknaan. Bagi ayah dan bunda yang gandrung dengan angka-angka dari gurunya, angka 80 tanpa tahu lemahnya 20 itu di mana, dengan angka 70 tanpa tahu 30 itu lemahnya di mana, maka seakan-akan angka itu akan mengurangi kebermaknaan dari anak kita ya. Dengan demikian, pola pikir kita bertumbuh. Tidak lagi kita gandrung dengan angka, tapi kita membutuhkan potensi, kemudian karakteristik dari anak kita yang sebenarnya, termasuk keunggulan dan kelemahannya untuk kita berikan yang terbaik untuk anak-anak kita yang kita cintai. Kemudian selanjutnya, bakat dan kecerdasan itu bukan merupakan sesuatu yang utama dalam pola pikir bertumbuh. Yang paling utama adalah biasakan anak kita untuk memiliki kesungguhan, ketekunan, resiliensi, kerja keras dalam belajar, karena semua itu akan mengembangkan bakat dan kecerdasan dan akan mengubah semuanya ketika pola pikir fixed mindset, di mana bakat dan kecerdasan merupakan yang utama, itu akan diubah ya secara besar-besaran dengan memunculkan kesungguhan, ketekunan dan kerja keras dari anak-anak kita. Jadi biasakan anak-anak kita memiliki resiliensi, ketahan malangan, kerja keras, ketekunan, kesungguhan, berikan tantangan-tantangan untuk mereka survive dalam hidupnya, karena suatu saat kita akan melepaskannya. Bukti kasih sayang kita terhadap mereka bukan berarti kita selalu ada di dekat mereka. Suatu saat nanti kita akan meninggalkan mereka. Maka suatu saat nanti bagaimana kita membuat mereka kuat. Nah, dengan demikian maka dalam hidup mereka, dalam kita bersama dengan mereka, biarkan mereka mandiri, berdiri di atas kaki sendiri, mampu mengelola sendiri, mampu mengatur dirinya sendiri, memiliki resiliensi dalam belajar, resiliensi dalam hidup, kesungguhan, ketekunan, kerja keras, karena itu semua merupakan ilmu hidup untuk mereka tetap bertahan hidup di tengah-tengah kerasnya kehidupan nanti, ayah dan bunda ya. Selanjutnya, proses lebih penting daripada hasil ayah dan bunda. Karena Tuhan pun mendidik kita melalui proses. Dalam surat Al-Insyirah tadi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab. Bahwa Tuhan mendidik kita melalui proses, dan Tuhan tidak butuh nilai 10 dari diri anak kita. Tuhan tidak butuh nilai 10 dari diri kita. Tuhan hanya mengharapkan anak kita dan kita selalu mencoba meningkatkan potensi diri dari 2 menjadi 10. Karena dari 2 menjadi 10 inilah ada darah, air mata, dan keringat yang suatu saat nanti akan ditakar menjadi takaran pahala dan akan menjadi sesuatu yang dapat kita ambil dan menguntungkan diri kita pada alamnya nanti, di mana alam nanti adalah alam kegelapan untuk kita. Ada anak kita yang membawa pelita untuk kita, karena kita selalu positive thinking terhadap mereka dan mereka akan pasti bisa dan memiliki potensi untuk bisa. Sehingga growth mindset, pola pikir bertumbuh saat ini adalah pada transfer of learning, belajar tentang bagaimana belajar tentang bagaimana seharusnya belajar, sehingga belajar itu bukan berarti materi itu dijadikan segalanya. Materi pembelajaran akan menjadi alat untuk mengasah keterampilan hidup anak kita. Jadi kalau anak kita sedang belajar matematika, KPK dan FEB, KPK dan FEB-nya tidak terlalu penting untuk hidup mereka. Jadikanlah materi tadi hanya untuk alat saja, untuk mengasah keterampilan hidup mereka. Apa keterampilan tadi? Kesungguhan, ketekunan, sabar, ketelitian, kerja keras, resiliensi itu merupakan keterampilan belajar, keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk hidup siswa dibanding materi yang harus dikuasai oleh siswa tadi. Jadi Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa jadikanlah materi sebagai alat saja, jangan dijadikan sebagai subjek pendidikan yang akan mengendalikan kita semua sehingga kita dibuat menjadi stres dengan materi tadi.
Selanjutnya, refleksi dan umpan balik dapat membangun kesadaran belajar. Jadi biasakan anak-anak kita untuk melakukan refleksi terhadap dirinya, mengamati segala kekurangan dan kelebihan dalam dirinya, dan jangan lupa memberikan umpan balik untuk mereka ya. Umpan baliknya bisa jadi bentuknya klarifikasi, bisa juga dalam bentuk apresiasi atau pujian. Karena itu semua akan membangun motivasi mereka untuk tetap belajar dan sadar dalam belajar. Kemudian belajar itu merupakan perjuangan. Dalam belajar jangan lantas memanjakan anak-anak ya. Jangan lantas memanjakan anak kita. Karena belajar merupakan perjuangan, biarkan anak-anak memiliki resiliensi, memiliki ketahanan perjuangan, kerja keras di dalam belajar, keluar keringat dingin, keluar keringat panas, belajar dari salah, dan salah merupakan sesuatu yang wajar, maka belajar merupakan bagian dari perjuangan, dan tugas manusia dalam hidup adalah berjuang. Jadi biasakan anak kita untuk berjuang ketika belajar, karena suatu saat nanti dari perjuangannya akan mereka petik untuk mereka mandiri menjalani hidupnya dan survive untuk menghadapi seluruh tantangan yang luar biasa kompleks pada eranya. Kemudian jangan dibiasakan belajar untuk hidup ya. Karena kalau belajar untuk hidup, maka belajar dilakukan hanya untuk hidup saja. Tapi dibalik pola pikirnya yaitu hidup untuk belajar. Ya, karena dalam keterangan bahwa manusia hidup untuk beribadah, dan beribadah itu supaya perilaku kita berubah, dan perubahan perilaku dalam makna pendidikan itu merupakan belajar. Ya. Belajar merupakan perubahan perilaku. Jadi hidup itu untuk berubah. Berubah kemana? Berubah ke arah yang lebih baik supaya digolongkan pada orang-orang yang beruntung. Jadi pola pikir kita menjadi berubah. Hidup itu untuk belajar, dan ini harus ditekankan kepada anak kita. Bahwa mereka belajar bukan untuk menjadi guru, belajar bukan untuk menjadi insinyur, belajar bukan untuk menjadi dokter, belajar bukan untuk mencari uang, tapi pola pikirnya diubah, mereka hidup itu untuk belajar. Jadi mereka diciptakan oleh Tuhan adalah untuk mempelajari semuanya. Di dalam surat Al-Alaq 5 ayat pertama disampaikan, ya, difirmankan oleh Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Artinya apa? Artinya ketika kita membaca, kemudian berbicara menyebut nama Tuhan, ya. Kemudian di dalamnya disampaikan juga bahwa ketidaktahuan itu alamal insan lama alam yalam, di mana manusia diajari dari ketidaktahuan, maka supaya tahu dia harus membaca. Membaca apa? Yang pertama di dalam surat Al-Alaq itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan. Berarti yang pertama harus dilakukan adalah membaca diri. Membaca dirinya, siapa dirinya, sampai dia memiliki pandangan hidup, memiliki mimpi, memiliki cita-cita, mengetahui siapa dirinya, maka suatu saat nanti dia akan mampu memiliki kehanungan jiwa, menguasai diri, dan dia akan berkembang sesuai dengan potensi kodrati di dalam dirinya ya. Jadi pola pikir kita berubah, pola pikir anak berubah, menjadi hidup itu diarungi untuk dia belajar ya. Kemudian fokus studi internasional yang pertama dulu adalah knowledge, dan sekarang sudah mulai berubah. Kalau kita lihat di atas, resiliensi atau ketahan malangan dan keberanian itu merupakan fokus pertama dan utama dalam studi internasional. Dengan demikian biasakan dalam belajar anak kita dibiarkan berjuang ya, keluar keringat dingin, keluar keringat panas, mandiri, kemudian memiliki resiliensi, jangan banyak dimanjakan. Kalau anak kita dimanjakan, maka mereka akan berkembang seperti bonsai, nampak indah tetapi perkembangannya terhambat. Kenapa? Karena kemerdekaannya dihambat oleh orang tuanya, oleh gurunya, sehingga fokusnya pada knowledge saja, sehingga seperti memberitahu bukan mencari tahu. Padahal era sekarang adalah eranya mencari tahu. Biarkan siswa berjuang, anak kita berjuang untuk mengarungi hidupnya ya. Nah, profil pelajar ke depan yang harus diketahui oleh ayah dan bunda adalah profil pelajar Pancasila, karena kemanapun kita berada, atas bawah kiri kanan itu selalu ada Pancasila ya. Diarahkan pada keimanan dan ketakwaan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insan ya. Bismi rabbikal ladzi, dengan menyebut nama Tuhanmu. Jadi apa yang dia baca, apa yang dia pelajari selama hidupnya itu selalu harus dikaitkan dengan makna-makna ilahiyah, dikaitkan dengan religiusitas, sehingga suatu saat nanti Iqra wa rabbukal Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram ya. Jadi dari apa yang dia pelajari, dari apa yang dia baca, selalu mendekatkan dia terhadap Tuhannya. Dengan dia dekat terhadap Tuhannya, maka KI 1 itu sudah tercapai, yang merupakan payung dari semuanya. Ketika KI 1, yaitu sikap spiritual dengan ketuhanan tadi,
mereka dapatkan dalam dirinya dengan karakter religius yang baik, maka yang lain akan mengikutinya. Itulah profil pelajar Pancasila yang diharapkan, selain berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, nalar kritis, dan kreatif, yang diharapkan dari lulusan setiap jenjang termasuk anak-anak kita, yang dibantu nantinya oleh Tridaya untuk benar-benar menghasilkan lulusan-lulusan dengan profil pelajar Pancasila, ya dan Bunda. Ki Hajar Dewantara mengajarkan dalam belajar bahwa jangan menyampaikan pengetahuan yang baik dan perlu saja, sampaikan yang bermanfaat untuk hidup anak-anak kita dengan cara menemukan sendiri, dibiarkan mereka berjuang dan tidak melupakan lingkungan sekitar. Di lingkungan sekitar anak-anak ada masyarakat, dekatkan mereka dengan masyarakat supaya suatu saat nanti dia tidak melupakan masyarakatnya sendiri, tapi dia akan menjadi bagian dari masyarakatnya dan mencintai masyarakatnya. Ayah dan Bunda. Nah, dari apa yang saya sampaikan, maka kesimpulannya, ayah dan bunda yang hadir hari ini bersama anak-anaknya, yang ayah bunda cintai, bersama dengan anak-anaknya untuk memfasilitasi belajar nantinya supaya anak-anak kita memiliki keterampilan belajar, maka yang pertama harus dilakukan sebagai penguatan adalah biasakan anak-anak membaca. Iqra, ya. Bismirrob, berbicara. Khalaqal insan berarti mengamati diri dan membaca dirinya, sadar diri, memiliki kesadaran dalam belajar, ya. Khalaqal insana min alaq, iqra barabbukal akram, mendekatkan diri terhadap Tuhannya, ya. Allati alama bil qalam, yang mengajari manusia dengan menulis, maka diajarkan manusia atau anak-anak kita untuk selalu menulis, ya. Alamal insan, nama alam yalam, dari ketidaktahuan. Artinya kesimpulannya apa? Ketika anak kita tidak tahu, kemudian belajar untuk menjadi tahu, maka biasakan iqra yang pertama, yaitu membaca. Bukan hanya membaca dunia luar, tetapi yang pertama adalah membaca dirinya, ya. Sehingga dia tahu benar tentang siapa dirinya, bahkan dia tahu potensi-potensi kodrati di dalam dirinya. Biasakan anak menulis, berbicara, dan berbagi cerita kepada kita, karena belajar adalah tadi, membaca, menulis, berbicara, berpikir tadi merupakan belajar yang seharusnya kita tingkatkan, ya, dari anak-anak kita. Yang kedua adalah biasakan anak untuk bertanya, biasakan anak untuk bermimpi, biasakan anak untuk berusaha meraih mimpinya, dengan sekali-kali diajak berbicara dengan kita, berbincang tentang mimpinya apa, kemudian bagaimana cara-cara meraih mimpi tadi, kemudian dibiasakan anak diberikan kesempatan untuk bertanya, karena sebuah penemuan hebat itu selalu muncul dari sebuah pertanyaan yang dianggap sepele. Ketika Newton menemukan sesuatu, maka munculnya penemuannya tentang gaya gravitasi itu berasal dari pertanyaan yang hebat di dalam benaknya. Artinya apa? Jangan menganggap sepele pertanyaan dari anak kita, karena pertanyaan itulah yang akan membuat mimpinya teraih, ya. Biasakan anak untuk bertanya, di sana akan muncul curiosity atau rasa ingin tahu, karena itu merupakan bekal dari belajar yang utama. Ajak dia bermimpi, ajak dia meraih mimpinya. Itu merupakan tugas kita bersama anak-anak nantinya, ya dan bunda, ya. Selanjutnya adalah mulailah dari yang anak mau dan mampu, ya. Jangan dibandingkan anak kita dengan anak yang lainnya. Tanya anak kita mau apa, mampu apa, dan kita identifikasi. Maka mulailah dari yang anak mau dan anak mampu, karena dari sanalah mimpi dia akan dia raih, ya. Jangan sampai mulai dari diri kita, mulai dari kita, dari keinginan kita dibandingkan dengan anak yang lainnya, maka suatu saat nanti biji jagung tadi akan berubah menjadi pohon nangka, atau biji jagung tadi akan berubah menjadi pohon padi atau menjadi tanaman padi, dan itu tidak sesuai dengan hito. Suatu saat nanti kalau tidak sesuai hito, maka perkembangannya menjadi tidak normal. Maka biarkan anak kita yang merupakan biji jagung berkembang menjadi jagung, anak kita yang merupakan biji padi akan berkembang menjadi padi. Artinya apa? Mulailah dari yang anak mau dan mampu. Serta biasakan mereka merefleksi proses dan hasil belajarnya. Apa kelemahannya, apa kekurangannya, apa yang sudah dipelajari tadi, apa kesulitan belajarnya, apa kelebihan tadi belajar, ya. Apa yang paling disukai, apa yang paling tidak disukai, apa manfaatnya, apa kesimpulan dari apa yang tadi dipelajari. Nah, hal-hal seperti itu akan mampu menumbuhkan kesadaran dalam belajar, sehingga pendidikan itu akan kembali pada hitohnya yang merupakan upaya sadar. Artinya harus disadari prosesnya dan hasilnya oleh anak kita sendiri. Kemudian berikan selalu umpan balik untuk mereka, baik lisan maupun tulisan, baik itu klarifikasi, misalkan tentang mengapa begitu, ya. Kemudian coba kalau begini, kamu hebat, ya, luar biasa, ya, anak mama luar biasa, anak ayah luar biasa, anak ayah pasti bisa. Itu semua merupakan umpan balik yang merupakan hal-hal yang dapat membangkitkan motivasi sebagai motivator utama dari anak-anak kita untuk mereka bangkit, ya, ayah dan bunda. Berikan kesempatan selalu untuk anak kita bereksplorasi dan mencoba, karena Tuhan tidak butuh sempurna dari anak kita. Tuhan hanya mengharapkan anak-anak kita selalu mencoba dan mencoba.
mencoba, sehingga suatu saat nanti dengan mencoba dan dia akan semakin kuat dari setiap level hidup yang mereka akan alami dalam hidupnya, sehingga suatu saat nanti kesuksesan itu akan diraih dari pengorbanan yang luar biasa. Berakit-rakit dahulu, kemudian berenang-renang ke tepian, ya. Artinya bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, ya. Dengan demikian maka proses, ya, itu merupakan sesuatu yang utama untuk meraih kesuksesan di dalam hidup siswa tadi. Jadi berikan kesempatan mereka untuk selalu bereksplorasi dan mencoba, ayah dan bunda. Berikutnya adalah tumbuhkan kemandirian belajar, tumbuhkan inisiatif karena itu penting untuk belajar, tumbuhkan daya juang dan tanggung jawab dalam belajar. Suatu saat kita akan bertanya terhadap anak kita, apa yang sudah kamu dapatkan dari belajar tadi? Kemudian bagaimana penerapannya? Apa yang harus kamu lakukan selanjutnya? Hal-hal demikian akan melatih mereka untuk sadar dalam belajar dan memiliki tanggung jawab dalam belajar. Berikan tantangan-tantangan dalam belajar di rumah, supaya mereka memiliki daya juang. Jangan terlalu banyak memanjakan mereka. Karena era sekarang adalah pendidikan yang merdeka dan memerdekakan dengan semboyan Tuturi Handayani, merdeka dan memerdekakan, maka biarkan siswa berjuang merdeka dengan kekuatan kodrati yang dimilikinya. Tugas kita hanya melakukan Handayani, yang kuat untuk mereka, selalu mengamati mereka, barangkali mereka berada dalam bahaya, karena itulah cinta dan kasih sayang yang ada dalam hati kita untuk mereka, ya. Biarkan mereka memiliki inisiatif dan kemandirian, supaya suatu saat mereka akan tahan malang di dalam hidupnya. Kemudian biasakan anak-anak itu banyak mendengar daripada berbicara, karena Tuhan menciptakan telinga dua dan mulut satu. Itu sebagai pelajaran dari ayat-ayat kauniyah, ya, untuk kita sama-sama pelajari, ya, bahwa mendengar itu ternyata lebih utama daripada berbicara. Biasakan anak banyak mendengar daripada berbicara, sehingga suatu saat nanti mereka akan menjadi pribadi yang inklusif, pribadi yang banyak mendengar dan menghargai orang lain termasuk orang tua. Tetapi ketika mereka berpendapat harus disertai dengan alasan. Suatu saat nanti kepada anak kita akan bertanya, nah, kenapa demikian? Nah, apa yang kamu inginkan? Ya, alasannya kenapa? Jadi pendapat-pendapat yang disertai dengan alasan itu akan mendidik anak-anak untuk selalu berpikir kritis, ya, dalam hidupnya. Dan berpikir kritis ini sangat diperlukan untuk mereka hidup, ayah dan bunda. Kesimpulan yang terakhir adalah karena waktu yang diberikan hanya sekitar 30 menit, terbatas, dan selanjutnya akan ada tanya jawab, maka titipan yang terbaik untuk ayah dan bunda dari saya, dari Tridaya, adalah berikan bekal terbaik untuk anak kita, agar kelak anak yang kita cintai, mereka memberikan doa dan bekal terbaik untuk kita semua, sehingga suatu saat nanti yang akan membawakan pelita untuk menerangi kita di alam keabadian yang penuh dengan kegelapan adalah anak-anak yang kita cintai dan sayangi. Kenapa? Karena kita sudah memberikan bekal yang terbaik untuk mereka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Sandi atas paparannya. Nah, ditunggu nih ayah dan bunda. Terima kasih banyak sudah memberikan pertanyaan juga di kolom chat. Hanya nanti untuk pertanyaan kita akan satukan, ya, bersama antara Pak Sandi dengan Ibu Endah juga.